Terang bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 6, 49 ayat 6, dan 51 ayat 4. Minggu 12 Desember 2021, Minggu Advent yang ketiga. Kala itu saudara, dunia sedang berganti rupa. Kuasa besar yang lama surut harus turun dari panggung sejarah dengan meninggalkan segala kemegahannya. Kuasa besar yang baru naik, tampil di pentas dengan segala kejayaannya. Hanya dalam kurun waktu 14 tahun, Kores, Raja Persia, mengukuhkan dirinya sebagai penguasa dunia. Berturut-turut ia menaklukkan Raja Astiages dari Media tahun 550 sebelum Kristus, Raja Croesus dari Lydia di Asia Kecil tahun 546 sebelum Kristus, dan Raja Nabonidus dari Babilonia tahun 539 sebelum Kristus. Bersinarnya bintang Kores dari Persia berarti meredup, bahkan matinya bintang Babilonia. Dalam badai itu saudara, umat Allah, khususnya yang bermukim di Babilonia, sedang merana dan putus asa. Mereka adalah orang-orang yang diangkut sebagai tawanan dari Yerusalem ke Babilonia setelah bala tentara Nebukadnezar itu mengalahkan dan meruntuhkan kerajaan Yehuda, negara mereka, pada tahun 597 dan 586 sebelum Kristus. Yerusalem, ibu kota negara, dan Bait Allah, pusat ibadat kepada Yahweh Allah Israel, dan kota-kota Yehuda lainnya telah diratakan dengan tanah. Hidup di negeri orang sebagai tawanan, mereka larut dalam kesedihan. Di tepi sungai-sungai Babel, kata seorang pemazmur, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Mazmur 137 ayat 1. Di sana mereka merasa dilecehkan setiap kali diminta oleh orang-orang yang telah menawan dan menyiksa mereka untuk menyaksikan kidung ceria, nyanyian dari Sion, yang tak lain dari mazmur pujian kepada Yahweh Allah Israel. Ayat 3. Setengah abad di pengasingan, perasaan mereka menjadi getir. Mereka merasa bahwa Yahweh Allah Israel telah membuang mereka, tidak peduli lagi dengan mereka. Lihatlah Yesaya 40 ayat 27. Saat itu saudara, di Babilonia ada seorang nabi yang mewarisi jiwa dan semangat mendiang Nabi Yesaya dari Yerusalem. Kita mewarisi nubuatan Nabi Yesaya dari Yerusalem dalam Yesaya 1-39. Kita mewarisi nubuatan penerus Nabi Yesaya dari Babel dalam Yesaya 40-55. Dan seorang nabi yang bernubuat di Yerusalem setelah umat kembali dari Babel mewariskan nubuatan-nubuatannya dalam Yesaya 56-66. Saudara, sebagaimana Nabi Yesaya, nabi yang di Babel itu mengikuti perkembangan situasi politik dan percaturan bangsa-bangsa dengan saksama. Ia mengamati pancaroba geopolitik yang sedang berlangsung. Dalam hikmat Roh Allah, sang nabi dapat membaca pancaroba itu. Dari pembacaan itu ia tiba pada pengertian dan keyakinan bahwa Yahweh Allah Israel memiliki maksud dan rencana yang istimewa bagi umatnya, bahkan bagi segala bangsa. Maksud itu terlaksana melalui pancaroba geopolitik wola wali ing zaman. Apakah maksud dan rencana Allah? Pertama saudara, Allah bermaksud memulihkan umatnya. Allah akan mengembalikan orang-orang Yahudi yang tertawan dan diasingkan di Babel ke tanah air mereka. Ya, mereka akan pulang. Beralihnya kekuasaan dari Babel ke Persia
akan membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi umat Allah untuk terbebaskan dari pembuangan di Babel. Yahweh akan membawa mereka pulang kembali ke tanah air tercinta. Lihat, kata sang nabi, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesaya 40 ayat 10-11. Dalam kenyataannya, saudara, segera sesudah menguasai Babilonia, Maharaja Kores mengeluarkan dekret yang intinya mengizinkan umat Allah pulang ke tanah air dan membangun kembali bait Allah. Lihatlah Ezra 1 ayat 2-4. Melalui orang-orang yang kembali dari pembuangan itu, Allah akan memulihkan seluruh umatnya. Bait Allah, Yerusalem, dan kota-kota Yehuda lainnya akan dibangun kembali. Kedua, saudara, Allah bermaksud membuat umatnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Bukankah Allah telah berfirman kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa melalui mereka dan keturunan mereka segala kaum dan bangsa di muka bumi akan mendapat berkat? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, firman Tuhan kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 3, 18 ayat 18, 22 ayat 18. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, firman-Nya kepada Ishak dalam Kejadian 26 ayat 4. Olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, firman-Nya kepada Yakub, Kejadian 28 ayat 14. Akan tetapi saudara, ternyata umat Allah telah, pernah, bahkan berkali-kali gagal menjadi kesaksian yang baik di hadapan bangsa-bangsa lain. Mereka malah telah menjadi kesaksian yang sangat buruk. Penyebabnya, mereka tidak hidup seturut dengan jati diri mereka sebagai umat Allah. Sepertinya mereka lupa bahwa Allah telah memilih mereka dari antara segala bangsa. Mereka lupa bahwa Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka lupa bahwa Allah telah mengikat perjanjian dengan mereka, sehingga Allah menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Mereka lupa bahwa Allah telah memberi mereka pedoman hidup sebagai umatnya, sehingga bila mereka mengolah hidup menurut pedoman tersebut, mereka akan diberkati dan menjadi terang atau kesaksian yang baik bagi bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa-bangsa lain pun mengenal Yahweh Allah yang sejati. Tapi bukannya menjadi teladan, saudara. Umat Allah justru hidup seturut dengan kebiasaan bangsa-bangsa lain. Mereka menjadi terbiasa dengan penyembahan berhala dan melakukan kekerasan, yakni ketidakadilan, penghisapan atau eksploitasi, penindasan, dan ketidakpedulian terhadap kaum yang paling rentan atau lemah dalam masyarakat. Mereka terus memupuk dosa. Mereka bersalah kepada Allah. Mereka tidak mau bertobat kendati pun Allah mengutus nabi-nabinya. Menanggapi hal itu, Allah mendisiplin umatnya. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan negara-negara adik kuasa di zaman mereka. Ia menyerahkan Israel kepada Asyur. Kemudian ia menyerahkan Yehuda ke tangan Babilonia. Kedengarannya miris. Allah menggunakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Dia untuk menghajar umat atau anak-anaknya sendiri. Tapi saudara, setelah mendisiplin umatnya, Yahweh Allah itu bermaksud agar mereka menjadi kesaksian yang baik dan berkat bagi segala bangsa. Ia menghendaki agar umatnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sang Nabi menyampaikan kebenaran ini melalui 3 atau 4 kidung tentang hamba Tuhan. Kita bisa membacanya dalam Yesaya 42 ayat 1-7, Yesaya 49 ayat 1-7,
Yesaya 50 ayat 4-11 dan Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Saudara, dalam menyampaikan pesannya, sang nabi berkata-kata tentang hamba Tuhan atau Eved Yahweh, sosok yang setia dan taat sepenuhnya kepada Allah, meski untuk itu ia harus mengenyam banyak penderitaan. Yesaya 50 ayat 4-10. Sebagai pribadi, hamba Tuhan adalah representasi atau sosok yang menampilkan dan mewakili umat Allah. Karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah, ia memikul penderitaan yang sangat dahsyat untuk menebus umat Allah. Simaklah kidung hamba Tuhan yang menderita dalam Yesaya 52 ayat 13-53 ayat yang ke-12. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Berdasarkan kesetiaan dan ketaatan total itu, Allah menetapkan hamba Tuhan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, Or Goyim. Yesaya 42 ayat 6 dan 7, 49 ayat 6. Apa tujuannya? Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yesaya 49 ayat 6. Itu artinya Allah menetapkan hamba Tuhan sebagai dasar keselamatan, baik bagi orang Israel, Yehuda, maupun bagi bangsa-bangsa lain. Dengan perkataan lain, Allah telah menetapkan bahwa di dalam hamba Tuhan itulah terletak keselamatan, baik bagi Israel maupun bagi bangsa-bangsa lain. Dalam persekutuan dengan hamba Tuhan itu pula, Israel, Yehuda, sebagai umat Allah yang telah ditebus, ikut menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara, dalam kacamata perjanjian baru, kita tahu bahwa hamba Tuhan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius 12 ayat 17-21 kita membaca penggenapan Yesaya 42 ayat 1-4. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Sesungguhnya saudara, Tuhan Yesus itulah terang yang sejati itu. Lihatlah Yohanes 1 ayat 4 dan 5, ayat 9, pasal 9 ayat 5, 12 ayat 46. Dialah surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kata Imam Zakaria dalam Benediktus kidung pujiannya, Lukas 1 ayat 78-79. Dialah keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Kata Pak Tua Simeon dalam Num Dimittis kidung pujiannya, Lukas 2 ayat 30-32. Saudara, gereja yang paling awal terdiri dari orang-orang Yahudi pengikut Yesus Kristus. Mereka percaya Yesus adalah Mesias yang diurapi Allah dan telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Berdasarkan itu mereka yakin bahwa merekalah Israel yang sejati dan mengemban amanat Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita, saudara, umat Kristen masa kini, adalah bagian dari bangsa-bangsa lain yang telah beroleh terang keselamatan dalam Yesus Kristus, hamba Tuhan itu. Kita juga mengemban amanat yang sama, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa, meneruskan terang keselamatan yang telah kita nikmati kepada semakin banyak orang di seluruh dunia. Caranya, sebagaimana orang Israel dalam perjanjian lama, kita pun harus hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai umat Allah, sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, dan sebagai anak-anak Allah.
Sebagaimana diamanatkan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, hidup seturut dengan jati diri kita berarti hidup dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bacalah Efesus 2 ayat 10. Itu berarti mengerjakan keselamatan. Bacalah Filipi 2 ayat 12. Supaya kita bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bacalah Filipi 2 ayat 15. Termasuk di dalamnya memberitakan Injil perdamaian atau Tuyu Angelion tes Erenes dalam Efesus 6 ayat 15. Saudara, di minggu Advent yang ketiga ini kita diingatkan pertama tentang Tuhan kita Yesus Kristus, hamba Tuhan itu yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Di dalam Dia sajalah keselamatan umat manusia bahkan dunia. Kedua, kita diingatkan tentang anugerah Allah yang di dalam Kristus telah memasukkan kita ke dalam bilangan umat yang telah ditebusnya. Dan ketiga, tentang panggilan dan perutusan kita dalam Kristus untuk menjadi terang dunia alias terang bagi bangsa-bangsa, supaya kita menyatakan keselamatan dalam Kristus kepada semua orang. Sementara pergumulan dengan COVID-19 belum berakhir, saudara, kita dipanggil untuk bersolidaritas dengan saudara-saudara kita yang saat ini menderita karena erupsi Gunung Semeru. Mari kita mengirimkan bantuan melalui MDS, Mennonite Diakonia Service. Kita juga sangat marah kepada para pelaku pencabulan terhadap anak-anak dan para pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan. Kita mengutuk keras para predator seks dan eksploitator anak-anak itu. Kita menyatakan bela rasa dengan anak-anak dan kaum perempuan korban pencabulan dan kekerasan seksual. Kita senantiasa menyadari bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ada di dalam setiap diri korban eksploitasi, kekerasan, penindasan, kesewenang-wenangan, tipu daya, bahkan dengan menggunakan ayat-ayat agama, diskriminasi, dan marginalisasi. Mari saudara, kita membangun keluarga kita, gereja kita, dan masyarakat kita menjadi komunitas-komunitas yang menjunjung tinggi harkat dan martabat anak-anak dan kaum perempuan, serta menolak segala jenis pencabulan dan kekerasan seksual. Tidak ada tempat bagi predator seks dan eksploitator anak-anak di bumi manusia, termasuk bumi Nusantara. Selamat merayakan Minggu Advent yang ketiga. Terpujilah Allah. Tuhan memberkati. Amin.